Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu akan membawakan sebuah proyek perangkat lunak dengan judul pengembangan sistem penilaian kinerja guru berbasis umpan balik orang tua dengan studi kasus SMEP Yasin. Anggota kelompok kami yaitu ada saya Febriansyah sebagai project manager, Mbak Aska sebagai sistem analis, dan Bang Nandika sebagai UX designer. Pada PPT kali ini dokter isinya ada latar belakang, ada tujuan dan ruang lingkup, ada metodologi, web fungsional, arsitektur, dan desain interface. Ya, latar belakangnya, sekolah SMP Yakin ini memandang pentingnya peran guru dan proses pengajar untuk meningkatkan kinerja guru dan memberikan umpan balik yang lebih produktif. Oleh karena itu, kita dan sekolah juga berencana untuk mengembangkan sistem umpan balik orang tua kepada guru nantinya. Rumusan masalah pertama ya bagaimana mengembangkan sistem penilaian kinerja guru yang efektif berbasis umpan balik dari orang tua. Kedua, bagaimana cara mempermudah akses orang tua untuk memberikan umpan balik melalui perangkat mobile. Tujuan manfaat eh, pertama ada meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam penilaian kinerja guru, berikan akses yang mudah bagi orang tua untuk memberikan masukan terkait kinerja guru. Terakhir ada meningkatkan kualitas pendidikan melalui evaluasi kinerja guru yang lebih efektif. Ruang lingkup proyek pertama ada aplikasi mobile untuk orang tua yang memberikan penilaian kinerja, terus perancangan antarmuka pengguna, lalu ketiga pembuatan laporan kinerja guru. Kita di sini menggunakan metodologi hybrid, yaitu pertama kita ada metodologi Kanban yang digunakan untuk perencanaan dan manajemen proyek di dalam proyek ini, gitu, untuk mengelolanya. Kanban ini ada visualisasi alur kerja dalam bentuk papan Kanban dan kerja tugas, membatasi pekerjaan yang sedang berjalan atau WIP, ada stand up meeting, monitoring, dan evaluasi, lalu peningkatan keberlanjutan. Kedua, metodologinya adalah metodologi design thinking. Metodologi yang digunakan untuk pengembangan ini adalah design thinking karena metodologi ini sangat sesuai untuk proyek yang berfokus pada pembuatan prototipe dan pengujian solusi berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Dalam hal ini sekolah dan orang tua. Design thinking ini sendiri ada 5 tahap. Ada empathize, define, idea, prototype, dan test. Analisis kebutuhan secara fungsional, kami ingin orang tua dapat memberikan penilaian terhadap kinerja guru melalui aplikasi. Guru dapat melihat hasil umpan balik dalam bentuk laporan kerja, dan admin sekolah dapat mengelola data pengguna dan laporan penilaian. Di non-fungsionalnya, aplikasi harus responsif dan mudah diakses di berbagai perangkat mobile. Data penilaian harus tersimpan dengan aman dan privasi terjaga. Ini adalah project text atau project management yang kami gunakan melalui Asana. Ini kita bisa melihat dashboard dari Asana. Task yang sudah selesai, yang belum selesai, project text, dan prosesnya berapa. Ini list project di Asananya. Ini terlihat tugasnya apa, sudah selesai, tingkat ininya apa, dan apakah project ini on track atau at risk. Ini yang akan dilakukan, contohnya list seperti ini. Lalu selanjutnya mind map. Di mind map ini, aplikasi penilaian kinerja guru ini ada 3 fitur utama, yaitu untuk orang tua, guru, dan admin sekolah. Ya, orang tua tentunya harus bisa login dengan nomor induk siswa, lalu ada halaman umpan baliknya, ada riwayat umpan balik, dan notifikasi dan profil pengguna. Untuk fitur untuk guru, ada dashboard kinerja, laporan kinerja, feedback dari admin. Untuk admin sekolah, ada manajemen pengguna, manajemen penilaian, laporan dan analitik, dan pengaturan aplikasi. Ini sistem arsitektur. Sistem arsitektur mencakup integrasi dasar dari permintaan pengguna front-end ke server. Lalu server ke database, sampai database kembali respon balik ke server, lalu server ke pengguna front-end. Ini contoh visualisasinya dari klien komputer atau mobile, dari request ke front-end service website dengan library React.js atau React Native, lalu request API ke backend service-nya dengan framework Node.js atau Express.js, lalu request data ke database ke PostgreSQL, lalu mengembalikan data, lalu server mengembalikan JSON ke front end, lalu dari front end mengembalikan respon ke klien. Ini untuk workflow-nya menjelaskan alur kerja dari orang tua mengisi perumpan balik hingga selesai. Jadi mulai dari sini start, orang tua login ke aplikasi mobile,
login berhasil, lalu orang tua mengisi form umpan balik. Lalu verifikasi data oleh sistem. Kalau gagal, data tidak valid, maka dia akan kembali untuk mengisi form umpan balik. Tapi kalau datanya sesuai atau valid, dia akan melakukan pengiriman data umpan balik ke dashboard cloud-nya. Lalu dari situ ada pembuatan laporan kinerja guru, lalu dibuat akses laporan oleh pihak sekolah, dan evaluasi dan tindak lanjut dari sekolah dari laporan itu. Lalu selesai. Use case diagram ini menunjukkan aktor-aktor yang ada di program ini. Tentunya ada 3 aktor, sini ada admin, orang tua, dan guru. Admin di sini bisa melihat laporan, bisa keluaran data guru, keluaran data siswa. Dan di 3 aktor ini mengharuskan login ikutnya untuk masuk ke dashboard gitu. Lalu orang tua ada umpan balik, mengisi umpan balik, dan melihat hasil penilaian. Begitupun juga guru bisa langsung melihat hasil penilaian dari orang tua. Gitu. Rancangan solusi. Di rancangan solusi ini, sistem ini dirancang untuk mendukung proses penilaian kinerja guru secara efisien, akurat, dan mudah diakses oleh pihak terkait. Tentu dari rancangan solusi ini, project ini kita memilih menggunakan 3-tier arsitektur, yaitu menggunakan 3 tier atau level ya dalam arsitekturnya, client, server, dan database gitu. Yang sudah dijelaskan di sistem arsitektur sebelumnya. Gitu. Ada presentation tier, ada logic tier di server, dan ada data tier di database-nya. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Mandika, silakan. Ya, terima kasih Bang Febri. Selanjutnya akan kita bahas adalah fitur utama. Pertama ada autentikasi, yaitu login dengan menggunakan nomor induk atau kita biasanya gunakan NISN, lalu ada role based access control, lalu di sisi penilaian ada form yang dinamis untuk berbagai kategori, lalu ada validasi input dan penyimpanan riwayat, lalu di sisi pelaporannya kita adakan grafik visualisasi data, lalu dari segi ekspor laporannya ada bentuk dari PDF dan Excel, lalu dari sisi administrasinya kita ada manajemen data, data master, ada guru, siswa, kategori, lalu monitoring aktivitas pengguna. Lalu di activity diagramnya sendiri kan dari mulai admin itu bisa dari mulai start, lalu mengelola data siswa, lalu menentukan kriteria penilaian, lalu mengelola data guru. Kemudian data tersebut masuk ke dalam menu orang tua, lalu orang tua memberikan penilaian sesuai kriteria, lalu hasil penilaian keluar, lalu hasil penilaian masuk ke dalam form guru. Lalu ada sequence diagram. Dari sisi orang tua itu memberikan penilaian ke guru, lalu terbaca oleh sistem, lalu disimpan ke dalam database. Lalu guru dapat melihat hasil penilaian, lalu laporan penilaian akan terlihat berada di database guru dan juga admin. Lalu ini contoh tampilan wireframe tampilan orang tua. Ada dari segi login awal itu bisa dilakukan antara memilih antara orang tua atau guru. Lalu ada fitur login. Saat pertama kali login kita harus, karena mendapatkan paspor dari admin, kita harus menggantinya terlebih dahulu. Lalu ada langsung ke dashboard dan juga ada menu tampilan daftar gurunya yang dapat disurvei. Lalu ini ada menu notifikasi yang dimana akan menampilkan pemberitahuan tentang adanya laporan baru atau survei baru. Lalu ada menu akun yang dimana kita dapat mengganti paspor dan juga logout. Lalu ada menu ganti paspor dan juga ada notifikasi saat ganti paspor berhasil. Dan ini adalah tampilan prototyping yang sudah diberikan desain. Ada menu pemilihan orang tua seperti tadi, lalu login, lalu seperti yang tadi
mengganti password dulu sebelum saat login pertama kali. Yang ini ada tampilan berandanya atau dashboardnya saat sudah didesain. Lalu kita dapat ada penilaian guru ini berdasarkan kelas ya. Karena dia kelas 7 maka akan dapat memilih, pertama kita memilih kelas. Karena dia kelas 7, di database terbaca kelas 7 dia hanya bisa mengklik kelas 7. Lalu ada mata pelajarannya, ada prakarya atau pendidikan agama, nanti lalu memilih gurunya. Dan ini adalah instrumen penilaiannya, ada dari kategori kualitas mengajar, lalu kedisiplinan, lalu akan berhasil nilainya. Saat berhasil akan muncul notif dan merubah tampilan dashboard dengan riwayat penilaian yang telah dilakukan. Lalu dari segi notifikasi, admin akan memberikan notifikasi kepada orang tua apabila ada penilaian telah dimulai. Lalu bila mengklik notifikasi tersebut akan muncul pop-up yang dapat memberikan pemberitahuan yang lebih jelas. Lalu ini seperti tadi ada tampilan untuk ganti password yang sudah di prototyping. Selanjutnya oleh Bang Febriansyah kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih Bang Andika. Jadi di kelompok kami, proyek ini kesimpulannya yang kami bisa simpulkan, rancangan sistem penilaian kinerja guru berbasis umpan balik orang tua di SMP Yakin telah menghasilkan prototipe antarmuka pengguna untuk aplikasi mobile yang berfokus pada akses orang tua. Melalui penerapan metodologi Kanban dan design thinking, proses perancangan berhasil menghasilkan desain yang user friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prototipe saat ini baru mencakup antarmuka untuk orang tua dan akan dilanjutkan pengembangannya untuk antarmuka guru dan admin di masa yang akan datang. Gitu. Oke, terima kasih. Itu dia presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Sandi, selaku dosen yang mengajar mata kuliah proyek perangkat lunak. Dan terima kasih rekan-rekan yang telah menonton video ini.